Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari tafsir Quran juz 30 yang mana kita sudah sampai pada surat Al-Insyiqaq. Surat ini masih ada kaitan dengan surat-surat sebelumnya yang menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Di surat Al-Insyiqaq ini disebutkan oleh para ulama bahwa surat ini diturunkan di Makkah. Dan seperti itulah banyak sekali surat-surat yang berkaitan tentang keimanan, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, itu banyak diturunkan di Makkah. Karena fokus dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah ialah pembenahan iman para umatnya terlebih dahulu. Nah, adapun pembahasan kebanyakan di Madinah itu tentang hukum-hukum ataupun syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan kepada umatnya. Jadi di surat Al-Insyiqaq ini, yang mana surat ini berarti terbelah. Apa yang dimaksud dengan Al-Insyiqaq? Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Allah menjelaskan kepada kita apabila langit itu terbelah, kemudian langit itu patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terbelahnya langit ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk sifatnya makhluk-makhluknya Allah, mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua. Yang pertama manusia, dan yang kedua jin, yang sudah disifati oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dari mereka yang taat, yang patuh kepada perintah Allah. Ada juga mereka yang tidak patuh ataupun membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sebagaimana langit dan bumi, mereka semuanya patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbelahnya langit ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa langit terbelah? Disebutkan bahwa langit terbelah itu adalah untuk memberikan jalan kepada para malaikat untuk turun di muka bumi ini. Ya, dan itu adalah penampakan yang sangat luar biasa. Langit akan terbelah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang lainnya, termasuk hancurnya dunia ini, jatuh-jatuhnya bintang-bintang dan lain sebagainya. Kemudian selain itu dikatakan wa idal ardu muddat, dan apabila bumi itu dijadikan hampa atau dibentangkan. Maksudnya apa? Maksudnya bumi itu nanti akan menjadi rata. Menjadi rata sebagaimana kulit yang diratakan, yang dihaluskan menjadi rata dan mulus. Maka akan jadi seperti itulah bumi nanti. Tidak ada pegunungan, tidak ada perbukitan, tidak ada rumah-rumah, semuanya adalah tanah lapang. Dan itulah yang akan terjadi sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh bumi setelah dia menjadi rata? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi itu nanti dia akan mengeluarkan semua apa yang ada di perutnya. Artinya apa yang sudah dikebumikan, termasuk manusia-manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir kelak, itu akan dimuntahkan oleh bumi, akan dikeluarkan dari perutnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dikatakan di sini termasuk juga apa yang ada di bumi selain manusia. Jadi ada misalnya emas dan lain sebagainya yang ada di perut bumi, semuanya akan dikeluarkan oleh bumi.
Kenapa hal itu terjadi? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sebagaimana langit yang patuh dan tunduk atas perintah Allah, bumi juga demikian. Jadi patuh dan tunduk atas perintah Allah, yang mana memintanya untuk meratakan diri, kemudian mengeluarkan apa yang ada di perutnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita setelah menjelaskan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, dan kita tahu bahwa para kufar Quraisy yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal-hal ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu tersadar dari pengingkaran mereka, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah hal yang benar dan akan terjadi. Untuk itu dikatakan di sini, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia. Manusia di sini bisa diartikan seluruh umat manusia. Manusia juga bisa diartikan di sini ialah mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka yang beriman tapi melakukan maksiat, dan juga bisa diartikan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam tafsir dikatakan oleh para ulama lebih baik diartikan secara umum. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu kadih. Apa itu kadih? Kadih itu berusaha. Berusaha, beramal, baik itu adalah amalan yang soleh ataupun amalan yang bukan soleh ataupun maksiat yang dilakukan, semuanya itu kalian lakukan. Sampai kapan? Ila rabbika, sampai perjumpaan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai kalian meninggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesempatan hidup di dunia ini untuk beramal, maka pergunakanlah dengan baik. Famulaqihi, dan nanti kalian akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kalian kerjakan. Apabila yang kalian kerjakan baik, maka baik juga ganjarannya. Sebaliknya, apabila buruk yang kalian kerjakan di dunia ini, maka ganjarannya pun akan buruk. Atau juga dikatakan famulaqih, kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fala mafarra minhu. Dan apabila kalian sudah berjumpa dengan Allah, tidak ada satupun yang bisa kabur dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum dunia, kita bisa kabur, kita bisa melarikan diri, menyelamatkan diri. Tapi dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat. Harus sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah kehidupan kita di dunia ini untuk banyak-banyak beramal soleh, untuk patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.